السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidi Al-Walid Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Abdul Rahman Ibn Sheikh Ibn Salim Al-Attas wa ikhwanih. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad bin Hasan Syatiri wa akhihi Al-Habib Ahmad Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Syekh Syadi, Kiai Haji Abuya Abdullah Mukhtar, begitu pula Bapak Bupati dan semuanya, para habaib, para tokoh, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, guru-guru kita, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, dan mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita dari keberkahan ilmu dan akhlak beliau-beliau. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama mendengar kata demi kata tentang riwayat hidup seorang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Allamah Al-Faqih Al-Hafidh li Kitabillah Al-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas rahimahullahu rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dan negeri kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Ahibba'il kiram, hari ini kita juga hadir di majlis khatam Sahihil Bukhari yang biasa dilakukan oleh para salafun salih. Saudara ibadallah, hadirnya kita di majelis khatam Sahihil Bukhari mudah-mudahan merupakan salah satu bentuk ijabah Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Saudara, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirnya kita di tempat ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Saudara, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang merupakan salah satu daripada guru Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas, beliau mengatakan, wa min ta'zimi hurumatillah qira'atul Bukhari fi Rajab wa man qama bihaqqi Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Sya'ban wa man qama bihaqqihi Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Ramadan. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, guru dari Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh dan guru daripada Al-Habib Syekh bin Salim, termasuk mengagungkan kehormatan daripada bulan ini adalah membaca Sahihul Bukhari. Saudara, dan ini termasuk keberkahan di bulan ini. Saudara, bahkan beliau mengatakan, siapa yang betul-betul melaksanakan hak-hak Allah di bulan Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia taufik untuk memperbaiki bulan Sya'bannya. Saudara, barang siapa yang Sya'bannya baik, maka Ramadannya akan baik. Ibadallah, maka majlis kita pada pagi hari ini adalah majlis tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, law rahala syakhsun lisama'ihi alfa farsakh lama dha'at rihlatuh. Andai seseorang melakukan perjalanan jauh al-farsakh, kalau nggak salah satu farsakh itu 5 km sekian. Saudara, andai seseorang melakukan perjalanan al-farsakh 1000 farsakh, lebih dari 5000 km untuk mendengarkan pembacaan hadithul Bukhari, lama dha'at rihlatuh, perjalanannya nggak akan sia-sia. Saudara, bagaimana tidak ibadallah,
inilah yang kita butuhkan, yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qiraatuna lil Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Pembacaan Bukhari yang kita lakukan itu menggerakkan rantai-rantai rahmat Allah, sehingga insyaallah pada pagi hari ini kita dihujani oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Bahkan gak sampai di situ, ibadallah. Syekh Ibn Abi Jumrah rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar, pengarang Mukhtasar Sahihul Bukhari dan syarahnya, saudara, beliau meriwayatkan di muqaddimah mukhtasarnya bahwasanya beliau mendengar dari orang-orang saleh. Kata beliau apa? Ma quri'a Sahihul Bukhari fi syiddah illa furrijat wa ma rukiba bihi fi markubin faghariqat wa kana mujabad da'wah wa qad da'a liqari'ihi. Kata Syekh Ibn Abi Jumrah mendengar dari orang-orang saleh, tidaklah Sahihul Bukhari dibacakan dalam keadaan sulit kecuali diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Saya teringat Syekhina Sultanul Ilm Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Syatiri ketika tahun 2014-2015, saat itu mau terjadi huruf fil Yaman, saudara, perang besar-besaran di Yaman. Saya ingat itu madras terakhir yang kami hadir sebelum evakuasi, dan beliau hadir. Setelah itu beliau keluar dari Yaman dan nggak pulang lagi sampai kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu di madras terakhir, mungkin saat itu banyak yang hadir di sini dari alumni Rubat, beliau mengatakan kepada kita, mulai sore ini kita mulai pembacaan Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi, kata beliau. Bacanya secara maraton, dalam beberapa hari langsung hatam. Kenapa? Karena kita mendengar dari orang-orang soleh, kalau terjadi sebuah bala, terjadi sebuah musibah, kemudian dibacakan Sahihul Bukhari, maka tempat dibacakan Sahihul tersebut Bukhari akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, pecah perang di Yaman, saudara. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia, siswa-siswi, talibat, banyak yang evakuasi. Saat itu pecah perang di Yaman. Yaman Utara hancur lebur luar biasa. Bahkan Mukalla saat itu luar biasa keadaannya, saudara, genting. Tapi kota Tarim diantaranya gara-gara keberkahan baca Sahihul Bukhari dan keberkahan para aulia yang ada di dalamnya, saudara. Kota Tarim sampai akhir perang aman, saudara. Cuma terdampak ekonomi wajar, terdampak listrik wajar, tapi sama sekali perang nggak masuk ke dalamnya, saudara. Aman, tentram, damai, pelajaran-pelajaran terus jalan, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Salah satunya gara-gara baca dan hataman kitab Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi, saudara. Ma quri'a fi syiddatin illa furrijat. Tidak dibaca dalam keadaan sulit kecuali kesulitan tersebut dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatul Auliya menceritakan, termasuk karamah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ketika pasukan Tatar saat itu datang mau menyerang negara-negara Islam. Saat itu Sultan ngirim surat, saudara, ke ulama-ulama yang ada di Mesir, minta supaya ulama-ulama yang ada di Mesir baca Sahihul Bukhari, ibadallah. Diminta supaya doa munajat kepada Allah, hatamkan Sahihul Bukhari supaya umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai surat itu, ibadallah, akhirnya ulama-ulama di Mesir berkumpul menghatamkan Sahihul Bukhari, saudara. Lantas apa yang terjadi, saudara? Sampai hari hatam, saat itu hari Jumat, rencananya Jumat sore akan dihatamkan. Pagi sebelum dihatamkan, datang Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, datang ke kelompok yang baca Sahihul Bukhari. Apa kata beliau? Mada fa'altum bi sahihi bi bukhariikum? Apa yang kalian lakukan dengan kitab Bukhari? Kata mereka apa? Ya, sore ini kami akan hatamkan kitab Sahihul Bukhari, saudara. Ibadallah, Ibnu Daqiq Al-Id dengan karamahnya, dengan kasyafnya, saat itu belum ada handphone, saat itu belum ada media sosial. Beliau mengatakan apa? Ente mau hatamin nih hari kemarin, hari Kamis, umat Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Bukharinya belum hatam, tapi kemenangannya sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Dan al-amr kamagal, dan ternyata betul yang dikatakan Ibnu Daqiq Al-Id, dibacakan Sahihul Bukhari dengan niat umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Sehari sebelum hatam, saudara, umat Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka ma quri'a fi syiddatin illa furrijat. Tidaklah dibaca Sahihul Bukhari dalam keadaan sulit kecuali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan
wa marukiba bihi fi markubin faghariqat. Andai dibawa ke perahu, itu Sahihul Bukhari, dibawa dengan adab, dibawa dengan ta'zim, bagi seseorang yang melakukan perjalanan dengan perahunya, faghariqat, maka nggak akan tenggelam, saudara. Kalau dibawa berkatnya Sahihul Bukhari, insya Allah nggak akan tenggelam, ibadallah. Keberkahan sahihnya Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan Sahihul Bukhari mimma yustasqa bihil ghamam. Kalau hujan nggak turun-turun, baca Sahihul Bukhari dengan niat turunkan hujan, maka insya Allah hujannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari ini ya ikhwan, kita baca Sahihul Bukhari, kita hatamkan. Dihatamkan juga pagi hari ini di Al-Hawi, kemarin dihatamkan juga di Pekalongan, kami di Markas Syariah Mega Bandung juga dihatamkan, di Dalwa, di Gresik, di tempat Habib Bakar bin Muhammad Segaf dihatamkan, di Surabaya, di berbagai tempat dihatamkan Sahihul Bukhari. Kita berharap saudara, mudah-mudahan keadaan umat Islam diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari musibah, musibah zahirah, musibah batinah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ulama-ulama yang lurus, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil. Dan mudah-mudahan berkatnya Sahihul Bukhari, talabatul ilm, para santri yang ada dijadikan minal ulama al-amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mujahidin fi sabili rabbil alamin. Dan kita doa yang khusus saudara, mudah-mudahan berkat Sahihul Bukhari, negeri kita Indonesia yang semakin hari semakin banyak problemnya, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik, insyaallah. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang saleh, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, dan mudah-mudahan negeri kita Allah jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, bencana zahirah, bencana batinah. Dan terakhir saya minta sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Turki dan di Suriah, saudara. Terkena musibah gempa bumi, info terupdate yang saya baca terakhir, yang meninggal dunia di Turki dan Suriah di total lebih dari 41.000 orang, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggal dunia lebih dari 41.000 orang, ibadallah. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang belum ketemu, itu yang baru ketemu, saudara. Yang belum ketemu, wallahu a'lam. Karena memang bangunannya tinggi-tinggi, apartemen di sana sulit evakuasinya, apalagi di Suriah, saudara. Luar biasa, ibadallah. Belum lagi mereka yang nggak bisa tinggal di rumahnya, mereka karena rumahnya ada pun nggak rubuh pun, habis gempa rumahnya retak, takut tinggal di rumahnya, harus tinggal di kemah-kemah, padahal keadaannya sedang turun salju, saudara. Masya Allah, kita bacakan Fatihah buat korban-korban yang meninggal dunia karena gempa di Turki dan di Suriah, dan semua dhahayal muslimin. Mudah-mudahan Allah angkat mereka derajatnya setinggi-tingginya, jadikan min syuhada al-akhirah, dijadikan mereka termasuk daripada syuhada. Dan mudah-mudahan yang sakit-sakit, yang patah tulang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara mereka yang ditinggalkan keluarga diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, hartanya habis, mudah-mudahan mereka diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doa mudah-mudahan sekali lagi berkat Sahihul Bukhari dan berkat para aulia, berkat Sahibul Haul Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, mudah-mudahan buldanul muslimin, negeri-negeri umat Islam, Indonesia, Yaman, Turki, Suriah, Haramain Syarifain, dan negara-negara yang lain, Allah jaga dari musibah, dari bencana, dari marah bahaya, musibah zahirah wa batinah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Dan terakhir saya sebagai penutup, saya menyampaikan salam dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau ingin sekali hadir ke tempat ini, hanya saja memang status beliau masih bebas bersyarat, sehingga beliau tidak bisa keluar Jakarta kecuali dengan izin khusus dan terbatas. Tidak bisa keluar Jakarta kecuali dengan izin khusus dan terbatas. Al-Fakir, saya sebetulnya hari ini dari kemarin Rebo, Sabtu, Ahad, Senin sebetulnya di Kalimantan Timur di beberapa kabupaten. Tapi ketika ada undangan dari Sayyidul Walid Habib Rahman bin Syekh Al-Attas, Al-Walid Habib Rizik perintahkan saya untuk undur yang di Kalimantan Timur, di reschedule demi menghadiri dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, karena saking eratnya
hubungan Al-Walid Al-Habib Rizik dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rahman bin Syekh Al-Attas. Saya mohon doa, mudah-mudahan beliau dan perjuangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari fitnah zahirah wa batinah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.